wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandy Mukolobin dari kelas C5. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan UTS dari otomasi industri. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan pertama yaitu otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Tapi seiring dengan perkembangannya, maka fokus otomasi ini telah berubah pada peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan ataupun proses produksi perusahaan. Lanjut pertanyaan yang kedua. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Kelebihan rangkaian seri besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama karena hambatan disusun seri maksudnya, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Sedangkan kelebihan rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan terpengaruh dapat dipasang saklar pada setiap lampu. Tegangan yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama, sehingga seluruh lampu akan sama terang. Kekurangan rangkaian seri, lampu yang menyala tidak sama besar tergantung letak dan besar hambatan. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam, tidak dapat dipasang saklar. Kekurangan rangkaian paralel menggunakan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri, arus yang mengalir tidak sama besar. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Untuk jawaban nomor 3, kita buat contohnya ya. Pertama kita harus tahu golongan dan tarif listriknya. Yang semisal rumah saya anggap saja menggunakan listrik di golongan 3300 VA atau volt ampere, dan harga listrik semisal adalah 1467,26 perak per kWh ya. Tapi perlu diingatkan, ada beberapa golongan harga listrik rumah, ada yang 900 VA, ada yang 1300 VA, ada yang 2200 VA, ada 3300 VA, ada 4400 VA, ada 5500 VA, dan 6600 VA ke atas. Dan saya ambil yang 3300 VA dan harga pun berbeda sesuai di VA-nya. Lanjut, jika sudah mengetahui golongan dan tarifnya, yang kedua cek perabotan yang butuh biaya listrik. Misal saya contohkan 7 lampu dengan daya 30 watt, 1 unit AC, 1 dengan daya 750 watt, 1 unit LED TV 43 inci dengan daya 50 watt, 1 set sound system dengan daya 10 watt, 1 setrika listrik dengan daya 350 watt, 1 unit kulkas dengan daya 300 watt, 1 unit mesin cuci dengan daya 350 watt. Bila semua sudah dicatat, mari diilustrasikan berapa lama perangkat itu bakal diaktifkan. Tentu saja AC dan lampu tidak nyala seharian, lain halnya dengan kulkas yang harus on terus. Kita estimasikan konsumsi harga atau tarif listrik ada dalam sehari. Yang satu, 7 lampu nyala dari pukul 6 sore hingga 6 pagi, alias 12 jam ya. Jadi total daya dari lampu satu hari adalah 7 kali 30 watt kali 12 jam, sama dengan 2520 watt. 1 unit AC yang dipasang ketika kamu nyalakan mau tidur, sebutkan saja pukul 9 hingga 5 alias 8 jam, maka total daya dari penggunaan AC dalam sehari adalah 750 kali 8 sama dengan 6000 watt. Yang ketiga LED TV yang cuma menyala 5 jam sehari saja,
Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 550 kali 5 jam, 250 watt. Yang keempat, sound system paling kurang lebih 2 jam per hari memakan daya 10 kali 2 sama dengan 20 watt. 10, 50, 750 itu tarifnya ya. Jadi tarif dikali pemakaian dalam sehari. Lanjut, yang kelima, setrika listrik yang dipakai selama 2 jam, maka konsumsi dayanya 350 kali 2 sama dengan 750. Kulkas yang tentunya menyala selama 24 jam, pasti konsumsi dayanya jadi 300 kali 24 sama dengan 7200 watt. Terakhir, mesin cuci yang dipakai selama 2 jam sehari, maka dayanya 350 kali 2 sama dengan 700 watt. Nah, yang ketiga, perhitungan tarif listrik dalam satu hari. Kita jumlahkan total konsumsi daya listrik dalam masing-masing perabotan tadi. 2520 watt ditambah 6000 watt tambah 250 watt tambah 20 watt tambah 700 watt tambah 7200 watt tambah 700 watt sama dengan 17.390 watt. Ini dalam sehari ya. Perlu diingatkan, menghitung biaya listrik itu menggunakan satuan kWh alias kilowatt per hours atau jam. Untuk mendapatkan satuan kWh maka dibagi 1000, jadi 17.350 watt dibagi 1000 sama dengan 17,39 kWh. Setelah kamu mendapatkan angka konsumsi listrik rumah dalam satuan kWh, maka tinggal kita kalikan saja dengan tarif dasar listrik per golongan. Jika per kWh adalah yang awalnya itu harganya 1467,26 perak, maka biaya listrik dalam sehari adalah 17,39 kWh dikali yang tadi 1467,26 sama dengan hasilnya dalam sehari itu 25,565,65 perak. Jika biaya sehari listrikmu sebesar itu, tagihan listrik dalam sebulan kurang lebih 25.515,65 perak dikali 30 hari sama dengan hasilnya dalam sebulan mencapai 765.465,5 perak. Untuk rumusnya seperti ini: P sama dengan F kali I. P sama dengan daya listrik atau watt, V tegangan listrik atau volt, I arus listrik atau ampere. Lanjut pertanyaan yang ke selanjutnya. Jawaban nomor 4, sumber energi yang bisa diperbarui. Pengertian sumber energi diperbarui adalah sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah banyak. Saat ini yang telah digunakan adalah energi dari biogas, air, angin, dan sinar matahari. Yang pertama, energi sinar matahari. Sinar matahari yang terik adalah sumber energi yang sangat besar dan mudah jumpai. Panas tersebut dapat disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi jenis energi listrik dan energi lain. Air, aliran air yang mengalir deras misalnya yang ada pada sungai dan waduk, dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air PLTA sebagai pergerakan turbinnya. Dengan gerakan turbin ini, maka generator pun bergerak untuk menghasilkan listrik. Aliran air termasuk sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan. Angin yang bertiup kencang juga menjadi sumber energi terbarukan karena mudah diperoleh, tak terbatas dan tak terhabis-habis. Tenaga angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang tersambung dengan turbin penggerak generator. Generator tersebut menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk banyak hal. Panas bumi atau geothermal adalah energi yang diambil dari inti bumi yang sangat panas, biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik dan terletak dengan gunung berapi aktif. Biomasa atau gas bio adalah energi yang berasal dari bahan
organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Yang sering dipakai adalah sisa-sisa limbah jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, atau ikan laut. Terakhir, energi gelombang laut atau tidal ya. Dilansir laman ESDM Go.8, gelombang laut atau pasang surut gelombang laut dapat jadi sumber energi yang terbarukan. Saat ini sudah ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut PLTGL yang menghasilkan listrik untuk kepentingan manusia. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik lain, yakni memakai gelombang laut untuk memutar turbin. Lanjut, sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Yang dimaksud dengan sumber energi yang tidak bisa diperbarui adalah sumber energi yang dapat habis dan tak bisa didaur ulang. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa diciptakan kembali. Contohnya, sumber energi tak bisa diperbarui adalah minyak bumi. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar misalnya bensin dan solar. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selanjutnya, gas bumi untuk keperluan bahan bakar kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, serta lainnya. Yang terakhir, nuklir tergolong sumber energi tak terbarukan karena bahan bakunya terbatas. Biasanya nuklir dihasilkan dari uranium yang proses penambangannya memerlukan banyak usaha. Selain itu, memakai energi nuklir juga sangat beresiko bila timbul radiasi dari limbah zat radioaktifnya. Lanjut kita ke pertanyaan yang kelima. Jawaban nomor 5, transformator atau trafo ya, adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menukar tegangan arus dalam suatu rangkaian dengan tidak mempengaruhi daya listrik total. Trafo berfungsi untuk mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain secara induksi elektromagnetik. Jenis trafo yang pertama berdasarkan level tegangan, yang kedua berdasarkan bahan inti yang digunakan, yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Kegunaan trafo ada yang pertama, trafo pada sistem transmisi energi listrik terbagi 3 contohnya. Trafo daya memiliki ukuran yang besar dan digunakan mengirim energi listrik hingga ke gardu listrik. Trafo ini berperan sebagai penghubung antara generator dengan jaringan distribusi utama listrik. Yang kedua, trafo distribusi digunakan sebagai tahap akhir pada sistem distribusi energi listrik. Trafo ini berfungsi untuk mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt, sehingga dapat dialirkan ke rumah penduduk. Trafo ini ada yang 1 fase atau 3 fase. Trafo pengukur seringkali disebut sebagai trafo instrumen. Trafo ini berfungsi untuk mengukur peralatan pada sistem daya listrik yang melewati kumparan primer, kemudian diinduksikan ke kumparan sekunder untuk diubah ke tegangan dan arus yang lebih kecil agar dapat dihitung. Yang kedua, trafo step up dan step down. Listrik yang kita dapatkan dari PLN bertegangan 220 volt AC. Namun beberapa peralatan listrik seperti pada perangkat elektronik hanya membutuhkan listrik sekitar 5 volt sampai 24 volt. Oleh karena itu, peralatan elektronik selalu menggunakan trafo step down untuk mendapatkan tegangan yang dibutuhkan. Trafo isolasi memiliki fungsi utama sebagai pengaman. Trafo ini digunakan untuk memisahkan peralatan atau beban listrik dari sumber listrik. Trafo isolasi dapat diumpamakan sebagai jembatan listrik dari sumber yang mengalir pada kumparan primer akan diinduksikan ke kumparan sekunder, dapat digunakan oleh peralatan listrik. Semua trafo isolasi memiliki perbandingan jumlah lilitan yang sama, yaitu 1:1 antara kumparan primer dan sekunder, sehingga tegangan primer sama dengan tegangan sekunder. Sama.
Yang terakhir, trafo matching. Trafo matching adalah jenis lain dari trafo yang umum digunakan pada peralatan elektronik. Trafo ini khusus digunakan pada perangkat audio yang membutuhkan penyelatan impedansi. Trafo matching dapat menyeimbangkan impedansi pada rangkaian amplifier maksudnya dengan komponen-komponen lainnya. Hal ini akan membuat kualitas audio yang dihasilkan amplifier akan semakin jernih. Karena trafo berguna untuk menambah atau menurunkan level tegangan. Jika tidak ada trafo, kemungkinan listrik akan meledak atau tidak hidup karena terlalu besar tegangan atau terlalu rendah tegangannya. Lanjut pertanyaan yang ke-6 atau yang terakhir. Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, trafo tenaga transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja, mengalirkan arus ke beban atau ke konsumen. Jadi pada hakikatnya pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan tetap terjaga. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Ke-7 jawabannya yaitu bisa dilihat seperti ini. Cara membaca resistor 6 warna ya. Gelang ke-1 menentukan digit pertama, gelang kedua menentukan digit kedua, gelang ketiga menentukan digit ketiga, gelang keempat menentukan pengali, gelang kelima menentukan toleransi, gelang keenam menentukan toleransi suhu. Jadi jika ada contoh soalnya seperti ini. Cara menghitung resistor 6 warna berarti memakai kode yang di sebelah kanan itu kodenya ya. Kode 6 warna resistor. Pita ke-1 orange, berarti pita ke-1 orange gelang 3. Pita kedua hijau berarti 5, pita ke-3 putih 9, pita ke-4 merah kali 10 pangkat 2, pita ke-5 coklat 1%, pita ke-6 merah 50 ppm. Jadi dijumlahkan nilai resistor 6 warna, jadi nilai resistor pada gambar adalah 359 dikali 102 sama dengan 359 kali 100 sama dengan 35.900 diganti jadi ohm, jadi 35,9 ohm, kurang lebihnya 1% 50 ppm. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.